Berhenti bicara tentang masa lalu. Saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, kita jumpa lagi. Dimanapun Anda berada, Anda bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut. Panjangnya Institut Masa Depan Indonesia. Nah, kita punya topik menarik yang bikin negara ini bergoncang. Justru ketika periode ini, periode kepresidenan Bapak Joko Widodo mau berakhir, kita dikejutkan. Yang paling besar mengejutkan kita adalah RDP, rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, ya, bersama Mahfud MD, Menko Polhukam, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Nah, seperti dilaporkan oleh PPATK, ya, bahwa ada, ya, di Kemenko ada pencucian uang. Kasus ini sangat besar, 349 triliun. Dan ini membuat kita terperangah. Ada uang sebesar itu di Kemenko, siapa yang punya? Siapa yang mencuci uang di situ? Jelas ini tidak bisa dilakukan oleh perorangan. Pasti ada korporat yang terlibat dan juga bermain dengan oknum-oknum di Kemenko. Inilah yang mesti dibongkar oleh Ketua TPPU Mahfud MD. Tapi dalam dengar pendapat itu, Mahfud MD seperti menghadapi tembok, menghadapi perlawanan yang sengit dari wakil-wakil kita di DPR, diwakili oleh Arteria Dahlan dari fraksi PDIP. Di sini orang-orang menjadi heran. Sebetulnya, ya, dengan ancaman-ancaman yang dilakukan oleh Arteria Dahlan, orang jadi melihat siapa yang diwakili oleh Arteria Dahlan, oleh Komisi 3 DPR ini siapa. Sebetulnya yang paling berhak menanyakan ini, membantu pansus, adalah DPR sebagai wakil kita. Dia harus memperjuangkan kepentingan rakyat yang diwakilinya, kepentingan bangsa ini. Tapi ketika dia mengancam bahwa pembongkaran ini, pengungkapan kasus 349 triliun ini bisa dipenjara sampai 4 tahun, nah, kita menjadi heran. Dan ini membuat orang di luar DPR ikut tersengat. Maka guru-guru besar dimulai di Jogja berkumpul dan memberi dukungan kepada Mahfud MD agar maju terus membongkar ini sampai kita bisa menemukan siapa yang punya duit ini, siapa yang mencuci duit di sini, itu duit dari mana? Apakah ini dari narkoba, hasil korupsi, atau judi online, dan lain sebagainya. Harus dibongkar ini. Dan ketika kampus ikut bergolak, ini harus hati-hati. Artinya rakyat yang selama ini tidak peduli, terutama kaum intelektualnya, sekarang ingin ikut mengurusi negara. Dan ini adalah sebuah gejala yang mirip seperti pada 97-98. Ketika rakyat yang selama ini tidak mau tahu urusan-urusan negara, kemudian ingin ikut mengaturnya karena merasa
ditelikung, merasa ditipu, merasa dikhianati oleh wakil rakyatnya. Sehingga sekarang ada sebutan dari mahasiswa, DPR menjadi Dewan Pengkhianat Rakyat. Ini berbahaya. Artinya orang-orang ini sudah menginginkan sebuah gerakan cabut mandat kalau tidak hati-hati. Nah, di samping kasus 349 triliun pencucian uang tersebut, terungkap juga dalam RDP tersebut adanya penyelundupan emas batangan senilai 189 triliun yang dilaporkan PPATK kepada Kemenku. Dan ini dilaporkan tahun 2020. Sebelumnya pada tahun 2017 kasus yang sama nilainya lebih kecil sedikit, 180 triliun telah dilaporkan, tapi tidak ditanggapi dengan semestinya. Maka ini tidak bisa dibiarkan. Nah, menjelang ini yang pertama dan kedua itu sesuatu yang sangat besar. Akumulasi penyelundupan emas itu menjadi 369 triliun. Sedangkan pencucian uang 349 triliun. Luar biasa. Kita punya duit yang luar biasa banyak. Tapi milik siapa? Kemana uang itu? Bisakah kita menggunakannya? Ini kalau bisa dibongkar harus disita dan dihukum buat negara dan bangsa ini. Kemudian kita juga melihat ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan negeri ini. Jadi besarnya duit yang terlibat sampai segitu membuat kita menganggap kasus-kasus yang cuma 3-4 triliun itu menjadi kecil, apalagi yang miliaran. Padahal rakyat miskin karena pengelolaan negara yang salah, dan kita menjadi orang-orang yang bahkan sebagian sekitar 18 juta kakak harus ditanggung dengan BLT, bantuan langsung tunai, yang nilainya cuma 150.000 per bulan dan dikasih tiap 3 bulan, dan ini pun tidak untuk seumur hidup. Begitu miskinnya kita, tapi ada duit sebesar itu yang tidak buat rakyat. Itu yang pertama dan yang kedua. Ini sebagai kelanjutan dari sesuatu yang juga besar yang menyangkut kepolisian kita. Kepolisian kita kalau terlibat dalam kejahatan, maka rakyat ini akan kehilangan tempatnya untuk mengadu, untuk mencari keadilan. Karena yang akan mengadili, yang akan menyidik dan menyelidik setiap kejahatan itu adalah polisi, jaksa. Kalau mereka terlibat dalam hal-hal yang kriminal yang merugikan rakyat, kita tidak bisa mendapatkan keadilan lagi. Nah, kasus Sambo menyangkut dana konsorsium 303 katanya punya dana 150 triliun lebih. Dan kepolisian ini di bawah Sambo, di bawah Kaisar Sambo terlibat dalam kejahatan sampai membunuh sesama polisi karena tidak mau ikut perintah. Ini sangat berbahaya dan ini harus dibongkar, dan dana 150 triliun harus dikembalikan kepada negara, dan orang-orang yang terlibat di situ harus dihukum berat. Itu yang ketiga. Sebelum itu kita mendapatkan satu kasus penggangsiran duit ya di Kementerian BUMN, Kementerian Negara BUMN, yang melibatkan menterinya Erick Thohir. Dilaporkan oleh LSM Konsumen Cerdas Hukum bahwa ada penggangsiran duit Telkom oleh Menek BUMN dengan cara ya mendorong Telkomsel untuk memberi saham GoTo senilai 6,3 triliun. Setelah itu
ya saham GoTo terus melorot harganya sehingga negara dirugikan 3,2 triliun. Seperti saya sampaikan pada video sebelumnya, ini membuat negara dirugikan 3,2 triliun. Kerugian ini menjadi keuntungan sebesar itu di GoTo yang di dalamnya ada abangnya Menek BUMN Garibaldi atau lebih terkenal dengan Boy Tohir. Jadi kerja bareng ini yang merugikan negara tidak bisa dibiarkan. Kasus ini belum sampai ke pengadilan dan sebetulnya tidak boleh dibiarkan. Di luar negeri ini aib bila menteri ikut dalam urusan-urusan seperti ini, menggangsir duit negaranya sendiri untuk memperkaya orang lain. Dalam hal ini ada kakaknya pula terlibat. Dan di luar negeri hukumannya sangat berat. Ya, bisa dimiskinkan, bisa disita hartanya. Itu terungkap akhir-akhir ini. Sebelum itu kita melihat ada sesuatu yang aneh di negeri ini. Ketika harga komoditas naik, harga batu bara naik luar biasa, harga CPO minyak goreng naik luar biasa di pasar luar negeri, yang sebetulnya harusnya menguntungkan negeri ini. Dan Presiden Jokowi dengan bangga pada bulan Oktober melaporkan itu, bahwa kita memiliki perdagangan internasional yang nilainya luar biasa besar, yang sampai kepada nilai 344 miliar US dollar. Nah, ini 244 US dollar perdagangan internasional kita itu disumbang oleh batu bara sekitar 45 miliar US dollar. Nah, kalau punya uang segitu, tentu APBN kita aman, tentu kita punya cadangan devisa yang sebesar itu. Saya mencoba menelusuri ini, siapa yang punya ini sebetulnya. Karena ketika saya telusuri, cadangan devisa kita tidak bertambah ketika kita punya 244 miliar US dollar. Nah, seharusnya dia menambah devisa kita dari 132 miliar US dollar ditambah 244. Seharusnya kita punya sekitar 376 miliar US dollar kalau itu ditambahkan. Ternyata kita tetap segitu. Bahkan bisa turun, bisa naik kalau ada intervensi. Jadi ketika saya lihat uang itu, devisa kita cuma 130,2 miliar US dollar. Artinya 244 miliar US dollar itu tidak masuk ke BI. Kita cuma mencatatnya. Siapakah yang punya ini harus ditelusuri dan harus juga dibuat suatu aturan sehingga kita memiliki itu. Karena apa? Karena ketika utang-utang konglomerat ini dan utang-utang negara ini jatuh tempo, BI harus menyediakan dolarnya untuk membayar utang dengan membeli dolar dengan rupiah. Akibatnya nilai rupiah makin melorot dan kita memerlukan rupiah yang lebih banyak untuk mendapatkan dolar karena nilai rupiah kita merosot. Nah, ini tidak boleh terjadi. Harus uang yang didapat dari perdagangan internasional ini ditaruh di BI, harus diatur. Ini namanya kontrol devisa. Di Cina, uang yang masuk itu tidak boleh keluar selama 1 tahun, sehingga pemerintah Cina bisa menggunakannya sebagai dana-dana pembangunan, juga bisa meminjamkan kepada negara-negara lain. Tapi di kita, malah kita cuma mencatat uangnya tak ada di sini, dan kita
harus mengontrol ini setidak-tidaknya pada pemerintahan mendatang. Ini dibongkar justru di akhir masa kepresidenan. Periode ini sebentar lagi 2024 akan berakhir. Nah, saudara-saudara sekalian, kalau ini sekaligus membuktikan membuat kita sangat prihatin. Karena ketika negara ini untung besar, konglomerat kita di CPO, minyak goreng, batu bara, nikel dan lain sebagainya untung besar, rakyat kita harus merogoh kocek lebih dalam. Karena apa? Karena mereka mencas kita dengan harga internasional. Maka ketika harga batu bara begitu bagusnya di luar negeri, pernah sampai 400 US dollar per ton, kita Pertamina PLN kita harus membayar batu bara dengan harga internasional pula. Dan ini menunjukkan bahwa konglomerat batu bara dan konglomerat komoditas PCPO dan lain-lain tidak tunduk kepada negara ini. Dan ini tidak boleh terjadi. Negara harus bisa memaksa mereka tunduk kepada aturan-aturan negara. Mereka harus memenuhi kewajiban, memenuhi kebutuhan pasar domestik. Paling cuma dibutuhkan 20%. Jangan ngecas kita terlalu besar. Dan akibatnya apa? Kita harus membayar listrik lebih mahal. Kita harus membayar BBM lebih mahal. Karena pemerintah menaikkannya. Sehingga kita dicas seolah-olah kita orang asing di negeri ini. Ini tidak boleh terjadi. Harus diatur. Sehingga ketika negara ini mendapat keuntungan besar dari komoditas, rakyat ini hidupnya menjadi lebih ringan. Bukan menjadi lebih berat. Dan kalau negara ini untung besar dan konglomerat untung besar dari komoditas, mestinya pemerintah memajaki mereka dengan lebih besar, bisa sampai 60% di luar negeri. Sehingga kalau mereka memaksa kita untuk membayar dengan harga internasional, duitnya sudah ada di negeri ini. Dan itu pemerintah harus melakukan hal-hal fundamental seperti ini. Jangan abai terhadap pemerasan terhadap rakyat sendiri. Nah, rakyat sendiri kemudian harus membayar kerugian Pertamina, kerugian yang 191 triliun itu, kerugian PLN yang 71 triliun ini dengan kenaikan tarif. Kemudian kita mencabut subsidi subsidi listrik, subsidi BBM, subsidi bibit, subsidi pupuk dan lain sebagainya, sehingga rakyat makin susah. Pajak-pajak baru dibikin, sehingga sekarang ada namanya pajak pemberian hak atas tanah dan bangunan. Jadi orang yang baru pertama kali mendapatkan sertifikat dari negara dipajaki, hak dipajaki. Ini sangat berbahaya gejala ini dan harus dihentikan. Dan pajak ini dimulai pada tahun lalu 2022 di PN. Jadi orang-orang yang seharusnya senang karena pemerintah sudah mulai memberi sertifikat, tapi ketika dipajakin besar, dihitung dari waktu dia membelinya, maka ini tidak lagi menggembirakan, ini menyusahkan. Banyak orang tak jadi mengambil sertifikat tanahnya dan bangunannya karena itu. Dan saudara-saudara sekalian, tidak bisa dibiarkan. Keadaan ini harus diperbaiki. Pemerintah masih punya waktu. Presiden Jokowi bisa memerintahkan untuk mengangkat citranya yang buruk akibat kejadian ini, memerintahkan Jaksa Agung untuk mengusut ini, Kemenku, pencucian uang di Kemenku. Jadi Mahfud MD tidak perlu membentuk satgas lagi, karena persoalan sudah ada petugasnya, ada polisi, ada jaksa yang harus melakukan itu. Kalau dia berhubungan dengan korupsi, ada KPK. KPK harus bergerak, mengambil inisiatif, proaktif dalam urusan ini. Jangan pura-pura tidak tahu dan mengurus urusan ecek-ecek seperti yang dilakukan oleh Firly Bahuri sebagai ketua KPK. Yang diurusnya bagaimana mengkriminalisasi capres. Bukan di situ tugas Anda. Tugas Anda melihat ini ketika ada
laporan dari PPATK, laporan dari masyarakat, maka KPK harus jangan mundur maju, jangan pura-pura tidak tahu. Harus telusuri ini. Nah, saudara-saudara sekalian, kita sudah waktunya membenahi negara ini dengan cara yang lebih elegan dan membela rakyat. Karena apa? Karena kita sudah diberi amanah oleh para pendiri Republik dengan pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3 itu. Bumi, air, dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi semua yang didapat ini harus memakmurkan rakyat. Kalau dia membuat rakyat menjadi lebih susah, maka ada yang tidak beres dan itu harus dibereskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi beberapa hari lagi dalam urusan yang berhubungan dengan politik, yaitu the last battle untuk Megawati Soekarno Putri. Berhenti bicara tentang masa lalu, saatnya menata masa depan. Bersama Ishak Rafiq, Direktur Eksekutif Masa Depan Institut.